Perkenalkan, saya Borhanda Aulia dengan 3 digit NIM 092. Sekarang saya beserta teman-teman dari SKDB 10 akan memaparkan tentang SP kami yang berjudul Total FI Block. Jadi sebagai pendahuluan, jantung adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Fungsi jantung adalah untuk memompahkan darah kaya oksigen ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme ke paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Untuk menunjang fungsi penting ini, jantung memiliki sistem konektivitas sendiri yang bekerja secara involunter, sehingga jantung dapat berdenyut 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan total hingga 3 miliar detak jantung sepanjang hidup seorang. Sistem konektivitas ini dimulai dari sinoatrial node atau SA node yang kemudian mengirimkan impulsnya ke atrioventricular node atau AV node yang kemudian dibawa ke bundle of His dan berakhir di serabut Purkinje. Tidak jarang, sistem konektivitas ini mengalami gangguan disebut aritmia. Salah satu bentuk aritmia yaitu AV block atau atrioventricular block, di mana terjadi gangguan konektivitas jantung pada tingkat AV node, bundle of His, atau pada serabut Purkinje. AV block ini bisa terjadi secara kongenital atau acquired atau terdapat. Jadi apa saja yang akan kami bahas di SP kali ini, yaitu adalah epidemiologi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan, evaluasi, manajemen, differential diagnosis, komplikasi, dan prognosis dari total FI block. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Visaka Corona Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 056. Walaupun kasus AV Block sering ditemukan, namun total AV Block cukup jarang. Secara global, prevalensi dari total AV Block yaitu 0,04%, sedangkan di Amerika Serikat sendiri yaitu 0,02%. Insiden AV Block meningkat pada populasi dengan diabetes mellitus yaitu 1,1% dan hipertensi yaitu 0,6%. Salah satu studi menemukan bahwa insiden dari total AV Block pada miokard infark akut yaitu 10%. Selain itu, insiden juga meningkat pada usia lanjut terutama di atas 70 tahun dan jika ditemukan peningkatan insiden pada bayi atau usia dini biasanya akibat kongenital komplit AV Block. Perkenalkan, saya Maria Angelin Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi di sini saya akan membawakan tentang etiologi. Jadi etiologi dari atau AV block sendiri ada beberapa yaitu congenital AV block, kemudian acute myocarditis, kemudian pulmonary embolism dan Lyme disease. Untuk congenital AV block sendiri ini ditemukan 100 tahun lalu, kira-kira 1 dari 15 kelahiran. Jadi congenital AV block ini adalah autoimun yang terjadi pada fetus. Kemudian untuk acute myocarditis sendiri, sebenarnya total AV block ini jarang terjadi sebagai komplikasi dari acute myocarditis, tapi jika terjadi merupakan komplikasi yang severe pada acute myocarditis. Selanjutnya ada pulmonary embolism. Jadi saat terjadi pulmonary embolism, nantinya pulmonary artery akan memiliki pressure yang tinggi atau tekanan yang tinggi sehingga right ventricle akan bermasalah karena harus melawan tekanan tersebut. Hal-hal ini akan berhubungan dengan total AV block. Selanjutnya adalah Lyme disease. Lyme disease sendiri ini jarang terjadi manifestasi untuk cardiac involvement. Tapi kira-kira pada 5% kasus pasien yang tidak tertangani bisa terjadi cardiac involvement. Terima kasih. Perkenalkan, saya Feni Lista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan patofisiologi dari AV block. Jadi AV node merupakan salah satu pengatur irama pada jantung. Pada normalnya, AV node meneruskan sinyal dari SA node ke His bundle yang akan berujung pada kontraksi dari ventricle. Saat terjadi blockage pada AV node, maka impuls dari SA node tidak akan diteruskan dan menyebabkan kontraksi dari ventricle akan berubah sesuai dengan denyut AV sesungguhnya atau yang dikenal dengan escape rhythm. Patofisiologi terjadi AV block dapat dibagi menjadi dua, yaitu congenital dan juga acquired. Untuk yang congenital bisa disebabkan oleh kelainan perkembangan atau proses atau autoimun. Pada kelainan perkembangan embrionik, sel nodal akan diubah menjadi sel lebak yang menyebabkan kurangnya hubungan antar sistem konduksi. Sedangkan untuk autoimun, mekanismenya belum diketahui dengan jelas. Untuk yang acquired,
Diketahui bahwa obat seperti digoxin dapat merangsang respon parasimpatetis dari AV node. Untuk infeksi, penyakit seperti Lyme disease dapat mengganggu fungsi dari katup aorta dan menyebabkan AV block. Pada kasus emboli paru, akumulasi darah yang terjadi dapat menekan intraventricular septum sehingga terbentuklah right bundle branch block baru yang menyebabkan AV block. Proses degeneratif seperti penyakit Lev atau Lenegre dapat menyebabkan kalsifikasi pada bundle branch sehingga menyebabkan AV block. Selamat pagi, mempelajari surat Nasri Arumugam dengan 3 digit NIM terakhir 251. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sign and symptoms of total AV block. Baik, dalam total AV block ada dua, iaitu congenital dan acquired. Congenital ini biasanya akan terjadi pada bayi atau kanak-kanak. Dan di mana congenital ini bisa didiagnosis semasa kehamilan dengan ultrasound scan yang dapat mendeteksi bayi yang mengalami bradykardia. Dan simptom-simptom yang bagi untuk congenitalnya adalah biasanya akan kanak-kanaknya akan mukanya akan terlihat pucat, letargi iaitu lacking in energy, dan keengganan untuk mengambil bahagian dalam olahraga atau aktivitas fizik, dan juga dizziness dan fainting. Selain itu adalah acquired. Acquired ini biasanya akan jadi kepada orang dewasa, di mana simptom-simptomnya adalah seperti light headache, dizziness, fainting, hypotension, chest pain, dan bradycardia. Sekian dari saya, terus akan dilanjutkan oleh temannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayuda Laksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai examination daripada total AV block. Pertama-tama mulai dari history, maka pasien akan mengeluh memiliki riwayat adanya fatigue secara menyeluruh, kemudian chest pain, kemudian adanya tiredness, syncope atau pre-syncope, shortness of breath, dan juga adanya hemodinamik yang tidak stabil. Selanjutnya, penting juga untuk menanyakan adanya past medical history daripada pasien seperti riwayat myocardial infarction dan juga risiko daripada cardiovascular disease seperti diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, dan juga riwayat merokok. Kemudian tanyakan juga mengenai riwayat adanya cardiac intervention seperti salah satunya adalah aortic valve surgery. Kemudian pada physical examination, pada pasien akan ditemukan adanya bradycardia. Kemudian pada jugular vein pressure akan ditemukan adanya tekanan menyerupai A wave atau gelombang A. Kemudian pada auskultasi akan ditemukan adanya S1 yang intensitasnya bervariasi, kemudian ditemukan adanya murmur dan juga galops. Kemudian, selain itu pada pasien yang diikuti dengan adanya myocardial infarction, pada pemeriksaan fisik akan ditemukan adanya agitasi, diaporesis, kemudian pucat, dan juga ditemukan adanya tachypnea. Baik, sekian akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Arya Nonfinita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil evaluasi ECG dari pasien total AV block. Di mana hal yang terpenting untuk dilihat adalah adanya disosiasi antara P-wave dan QRS kompleks. Di mana P-wave terlihat tidak menginervasi adanya QRS kompleks, yang menandakan tidak ada hubungannya antara SA node dengan AV node. Baik. QRS dapat dilihat, QRS kompleks dapat dilihat terjadi dengan interval yang sama. Hal ini bukan karena adanya inervasi dari P-wave, melainkan escape rhythm, di mana suatu kondisi di mana saat SA node tidak dapat menghantarkan impuls kepada AV node akan membuat impulsnya itu sendiri. Baik, dapat dilihat pada gambar yang ada, P-wave sangat banyak dan kadang-kadang bergabung dengan QRS kompleks. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi indikasi yang penting dalam mendiagnosa AV block, salah satunya yaitu total AV block. Terima kasih dok. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dengan 3 digit NIM terakhir adalah 146. Saya dari SGDB 10 yang pada hari ini akan menjelaskan bagian treatment dan penanganan. Untuk treatment awal, setelah penderita merasa bahwa dirinya mengalami AV block, yaitu pertama-tama harus membawa penderita ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam perjalanannya, atropin dan bantuan penunjang hidup lanjutan atau ACLS dapat diberikan dengan memantau kondisi jantung.
Jika masih tidak ada respon, dapat dilakukan pemasangan transkutan pacing. Transkutan pacing sendiri ini akan menggantikan AV node yang hilang dikarenakan total AV block. Setelah sampai di rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, bisa langsung melakukan konsultasi untuk pemasangan alat pacu jantung permanen. Pemasangan alat pacu jantung permanen ini akan tidak berguna jika kita tidak mengetahui dan tidak bisa mengatasi penyakit yang mendasari yang menyebabkan total AV block ini. Untuk manajemen pasca penempatan alat pacu jantung permanen, yang pertama-tama kita harus memantau alat pacu jantung melalui radiografi dan melihat catatan transtelefonik untuk melihat apakah ada aritmia atau kelainan lainnya yang terjadi. Obat yang bisa dilakukan untuk memanajemen dalam waktu yang lama, salah satunya bisa menggunakan obat golongan katekolamin. Salah satunya adalah dopamin atau norepinephrine. Sekian. Terima kasih. Berbicara mengenai diagnosis banding, pada kasus atrioventricular block ini dapat dibedakan melalui EKG. Yang pertama adalah atrioventricular dissociation, di mana terdapat kompleks QRS yang diawali oleh gelombang P dan ada yang tidak. Kemudian yang kedua adalah junctional rhythm, di mana laju jantung kurang dari 60 kali per menit dan terdapat gelombang P yang tertutup oleh gelombang QRS. Kemudian yang ketiga adalah multifocal atrial tachycardia, di mana laju jantung lebih dari 100 kali per menit dan terdapat kurang lebih sama dengan 3 morfologi berbeda pada gelombang P di lead yang sama, sehingga terdapat interval antara PP, PR, dan RR yang bervariasi. Baik, presentasi dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niwen Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai komplikasi dari complete AV block. Jadi untuk komplikasi yang pertama adalah terjadinya penurunan perfusi yang berkaitan dengan adanya bradikardia dan penurunan cardiac output. Di sini pasien bisa mengalami pingsan yang berkaitan dengan adanya kejadian jatuh dan trauma pada kepala. Selanjutnya di sini pasien akan mengalami kesulitan dalam memproteksi airway-nya dan juga terdapat treatment related complications, di mana untuk yang long term adalah heart failure yang berkaitan dengan pemasangan pacemaker, dan untuk yang short term adalah malposisi dan juga copotnya pacemaker lead dan adanya cardiac perforation. Selanjutnya, pada pasien dengan total AV block memungkinkan untuk meningkatnya kejadian komplikasi pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi di sini kejadian pada yang total AV block akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami total AV block. Untuk komplikasinya seperti heart failure, cardiogenic shock, ventricular arrhythmias, invasive mechanical ventilation, acute kidney injury, stroke, dan major bleeding. Terima kasih. Prognosis pasien dengan AV block bervariasi tergantung pada derajat AV block itu sendiri. Semakin tinggi derajat, semakin buruk prognosisnya. AV block derajat pertama meningkatkan insiden fibrilasi atrium, implantasi alat pacu jantung, dan kematian. Namun, setelah implantasi dari alat pacu jantung atau pacemaker, angka kematian berkurang 46%. Derajat kedua dan ketiga dari AV block kongenital biasanya membutuhkan janin untuk menanamkan pacemaker. Berfokus lebih pada prognosis total AV block, ini tergantung pada tingkat keparahan manifestasi klinis pada saat kedatangan dan penyakit yang mendasari pasien. Dalam beberapa kasus seperti MI akut dan penyakit lain yang dirawat dalam berbagai perawatan, kerusakan yang diakibatkan oleh AV block dapat disembuhkan. Namun, AV block derajat tinggi pada pasien dengan STEMI atau ST elevation myocardial infarction dapat menjadi penanda prognosis yang buruk. Pasien MI anterior yang berhubungan dengan total AV block memiliki angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan MI interior. Terima kasih. Perkenalkan, saya Georgina dengan 3 digit NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari student project kami, yaitu total AV block. AV block sendiri merupakan salah satu kelainan pada sistem konduktivitas jantung yang ditandai dari terganggunya sinyal yang dikirimkan oleh AV node. Hal ini akan merembet sampai ke bundle of His dan juga sampai ke Purkinje fibers. Nah, untuk angka dari kejadian total AV block sendiri ini termasuk jarang dibanding dengan AV block jenis lainnya, yaitu hanya sekitar 0,02% sampai 0,04%. Dimana untuk congenital AV block biasanya disebabkan oleh adanya inflamasi, sedangkan untuk infant dan anak-anak biasanya karena adanya komplikasi dari myokarditis akut. Nah, oklusi dari arteri pulmonal yang menyebabkan tingginya tekanan pada pulmonal sendiri biasanya menjadi penyebab terjadinya intermittent
AV block. Nah, untuk patofisiologi sendiri biasanya pada AV block akan menyebabkan gangguan juga pada SA node, di mana SA node ini akan menjadi terganggu dan sinyalnya akan menjadi delay atau terlambat, sehingga nanti hal ini akan menyebabkan perbedaan pada 3 derajat dari AV block. Nah, untuk hal ini berarti total AV block berarti tidak adanya sinyal dari AV dan juga dari SA node. Nah, untuk mendiagnosis dari total AV block biasanya kita dapat lakukan dengan cara melihat dari riwayat penyakit pasien yang bisa kita dapatkan dari rekam medisnya. Selain itu bisa juga kita lihat dari gejala klinisnya, seperti pasien yang datang dengan mengeluh nyeri dada, dengan riwayat sinkop dan presinkop, kemudian pasien juga biasanya nafasnya engal atau ngos-ngosan. Kemudian selain itu biasanya kita dapat melihat bahwa pasien biasanya kelelahan. Nah, setelah itu biasanya kita dapat lakukan dengan pemeriksaan fisik, menemukan variasi pada S1-nya, kemudian mendengarkan bunyi murmur dan galop, kemudian menemukan Cannon A wave pada jugular venous pressure-nya. Selain itu biasanya pasien akan ditemukan mengalami bradycardia. Hal ini merupakan gejala yang paling sering pada pasien. Nah, selain itu bisa kita tegakkan lagi diagnosisnya dengan menggunakan elektrokardiogram. Di sini bisa kita temukan pada gambar lead-nya adalah tidak adanya konduktivitas dari AV node sama sekali. Selain itu, untuk dari P-wave dan QRS-nya akan tidak ditemukan koneksi sama sekali, di mana kedua hal ini akan menjadi disconnected. Nah, selain itu untuk penanganannya sendiri, total AV block merupakan salah satu dari kasus gawat darurat, sehingga kita harus segera melakukan transkutan pacing dan juga pemberian anotropin. Jadi setelah pasien stabil, kita bisa mengkonsultasikan untuk memasang pacemaker setelah kita mengetahui underlying disease-nya pasien yang menyebabkan total AV block. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cardiac catheterization. Nah, selain itu biasanya kita akan memikirkan beberapa diagnosis juga, seperti junctional rhythm, atrioventricular dissociation, dan multifocal atrial tachycardia. Nah, selain itu komplikasi dari total AV block sendiri adalah bisa terjadi heart failure, kemudian bisa juga menjadi shock kardiogenik, dan bisa pendarahan yang masif ataupun stroke. Nah, untuk prognosis dari total AV block sendiri biasanya kita tentukan dari gejala pada saat pasien masuk ke dalam UGD ataupun penyakit-penyakit yang sudah dimiliki pasien atau penyakit yang mendasari dari total AV block sendiri. Nah, penyakit ini bisa kita lihat apakah memang sudah terkontrol ataupun tidak. Biasanya apabila penyakit tersebut terkontrol dengan baik, prognosisnya jauh lebih baik dan semua kerusakan yang disebabkan oleh total AV block masih dapat di reverse. Sekian presentasi dari B10 mengenai total AV block. Terima kasih.